Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syahputra Sinambela, NIM 1901899. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Yang pertama yaitu manajemen kualitas proyek. Yaitu di sini kita belum mengetahui apa itu kualitas. Akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah kualitas itu? Sementara kita bisa terus selamanya tentang arti sebenarnya dari kualitas dan menggunakan metode Socrates untuk berdialog tentang banyak kemungkinan maknanya. Untuk manajemen, jawabannya lebih jelas. Kualitas hanyalah apa yang dibutuhkan pelanggan atau pemangku kepentingan dari hasil proyek. Dengan menjaga definisi tetap terkait pada pelanggan atau pemangku kepentingan, manajemen mutu dapat memiliki fokus lebih sempit dan lebih mungkin untuk mencapai tujuannya. Konsep manajemen kualitas proyek manajer proyek mengawasi pelaksanaan rencana manajemen kualitas proyek. Ide utamanya, sekali lagi, untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifik pelanggan atau pemangku kepentingan untuk melakukannya. Diperlukan pengetahuan tentang konsep manajemen kualitas, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tanpa kepuasan pelanggan tidak ada yang dinamakan kualitas. Bahkan jika kiriman memenuhi semua aspek dari apa yang dibutuhkan pelanggan atau pemangku kepentingan, tetapi dilakukan di mana proses itu sendiri tidak memuaskan. Oleh karena itu, maka ada masalah. Tentu saja penyampaian harus memenuhi persyaratan yang disepakati, atau jika proyek gagal karena produk proyek dan manajemen proyek tidak memenuhi harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Dan ada juga yang bertanya-tanya, apa itu teori pemangku kepentingan? Itulah mengapa menerapkan kendali mutu berarti mengelola proses dan manusia bertemu dengan pelanggan atau pemangku kepentingan Anda secara teratur agar mereka tetap mengikuti perkembangan proyek. Dapatkan umpan balik mereka dan pastikan Anda sepenuhnya transparan dengan mereka untuk menghindari masalah yang muncul nantinya. Proses manajemen kualitas proyek. Proses manajemen kualitas proyek mengelola proses proyek melibatkan banyak hal, seperti menetapkan target kualitas untuk dipenuhi oleh tim Anda, menentukan cara mengukur target kualitas tersebut dan melaporkannya. Alat manajemen proyek terbukti dapat membantu dengan ini. Menggunakan yaitu projectmanager.com untuk mengelola kualitas. Projectmanager.com hadir dengan dashboard, merupakan satu layar tempat Anda di mana dapat melihat matrik dari setiap aspek proyek. Data biasanya ditampilkan dalam bagan dan grafik yang mudah dibaca, yang kemudian dapat dibagikan atau dicetak untuk presentasi. Data untuk dashboard
kami diperbaharui secara real time dan memberikan pengukuran paling akurat untuk kemajuan proyek. Hal ini membuat menanggapi masalah kualitas lebih tepat waktu dan kecil kemungkinannya masalah tersebut akan berkembang lebih jauh menjadi masalah yang dapat mengalih proyek. 1. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proyek penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas secara dan tanggung jawab, sehingga proses akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Yang kedua, kualitas yang dimaksud memiliki hubungan keterkaitan sangat erat dengan standar internasional seperti ISO. Yang ketiga, tujuan utama manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Dan keempat, proses manajemen proyek yaitu terbagi 3. Yang pertama, rencana kualitas. Yang kedua, jaminan kualitas. Dan yang ketiga, performa kontrol kualitas. Berikutnya, kelima, rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan berkualitas atau standar produk dari proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Yang keenam, performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan bahwa standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Dan yang terakhir, ketujuh, performa kontrol kualitas adalah proses hasil rekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan yang perlu. Dan RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, dan Consulted Informed, yang memiliki 7 struktur. Yang pertama adalah struktur organisasi. Proyek tidak disebut nama orangnya, tapi jabatannya. Opsional boleh ditulis atau tidak. Yang kedua, responsibility assessment metric adalah sebuah output matrik yang memetakan kerja proyek. Yang ketiga, huruf R adalah dari RACI, kepanjangan dari respons atau tanggung jawab. Huruf A, yang keempat, huruf A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota lainnya. Dan yang kelima, huruf C adalah consulted, yang berarti mereka yang ahli di bidangnya. Yang keenam, huruf I adalah informed, yang berarti anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek. Metode RACI akan efektivitas. Yang ketujuh, metode RACI akan efektivitas mengurangi kebingungan pada target yang diset setara meningkatkan kinerja dan efisiensi. Manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dengan dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek.
2. Proses manajemen komunikasi proyek ada 5, yaitu pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua, rencana komunikasi, yang ketiga, distribusi informasi, yang keempat, mengatur harapan stakeholder, dan yang terakhir, kelima, yaitu laporan performa. Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek, stakeholder, dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Yang keenam, mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan, manfaat, dan resiko proyek. Mengatur harapan stakeholder. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan status. Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi dan harus memahami bagaimana komunikasi dilakukan, di mana mereka terlibat sebagai individu, dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Komunikasi yang baik sangat penting dalam manajemen pada proyek. Ancaman terbesar bagi kebanyakan proyek adalah kegagalan dalam komunikasi, dan budaya tersebut tidak mencerminkan para profesional bidang TI sebagai komunikator yang baik. Adapun penelitian menunjukkan bahwa para profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif agar bisa berhasil dengan posisinya. Jadi keterampilan verbal atau komunikasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam pengembangan karir bagi profesional TI. Manajemen komunikasi proyek adalah sebuah bidang yang wajib dimiliki manajer proyek dengan tujuan agar semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, diatur dengan tepat pula. Adapun di mana ada proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek, yaitu yang pertama adalah merencanakan komunikasi atau plan communication management. Yang kedua, mendistribusikan informasi atau manajemen communication. Yang ketiga, mengontrol komunikasi, control communication. Manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah
potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Manajemen risiko dan proaktif artinya menjawab bagaimana orang secara aktif berusaha mengurangi risiko serta memperbaiki tingkat probabilitas keberhasilan pelaksanaan proyek. Risiko merupakan pergabungan dari kemungkinan suatu kejadian akibat dari kejadian yang akan terjadi tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan bahwa ada yang lebih dari satu akibat yang akan terjadi untuk satu kejadian tertentu. Pada umumnya, risiko dipandang sangat rendah, perspektif negatif, seperti kehilangan, bahaya, kerugian, dan kegagalan. Hal-hal tersebut pada prinsipnya mempunyai bentuk ketidakpastian yang mestinya harus dipahami dan dikelola secara efektif sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi. Jenis-jenis risiko. Menurut IRM 2002, ada setidaknya 4 jenis risiko yang selama ini sudah dikenal orang, yakni risiko operasional. Risiko operasional yang berhubungan dengan organisasi antara lain, misalnya risiko yang mencakupi sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Risiko finansial, yaitu risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian risiko akibat inflasi karena mata uang, tingkat suku bunga yang termasuk risiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Hazard risk, yaitu risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti kerusakan karena kecelakaan, yaitu kebakaran, gempa bumi, dan ancaman lainnya. Risiko strategik, yaitu risiko yang hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, hukum, yaitu risiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi tersebut dan perubahan selera pelanggan. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan risiko proyek adalah meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif yang dapat mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Secara umum, tujuan manajemen risiko yang utamanya adalah mencegah atau meminimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana yang berkaitan dengan risiko tersebut. Dalam manajemen proyek risiko, proyek adalah suatu peristiwa atau kondisi yang dimana tidak pasti dan jika terjadi mempunyai pengaruh positif atau bisa juga negatif pada tujuan proyek. Suatu risiko mempunyai sebab dan bila terjadi akan membawa dampak, oleh karena itu risiko dapat dinyatakan sebagai fungsi kemungkinan dan dampak sebuah kerusakan. Lebih jauh dalam konteks manajemen proyek, manajemen risiko proyek dipahami sebagai seni dan ilmu untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan
merespon risiko selama umur proyek tetap dan atau proyek sedang berjalan sampai tujuan proyek selesai. Manajemen risiko proyek yang baik akan mampu memperbaiki tingkat keberhasilan proyek secara signifikan. Bagaimanapun, manajemen risiko proyek akan memberi suatu pengaruh positif dalam hal memilih proyek, menentukan lingkup proyek, membuat jadwal realistis, dan estimasi biaya yang baik. Itu ada 3 hal yang diperlihatkan dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama, identifikasi, analisis, dan penilaian risiko awal proyek. Awal proyek yang secara sistematis setara mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup dibandingkan nilai proyek. Artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besar manfaat dari terhindarnya atau berkurangnya risiko tersebut. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek tersebut. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses prioritizing risiko untuk analisis tindakan lebih lanjut dengan menaksirkan atau dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dari kejadian tersebut. Performa analisis risiko kuantitatif adalah proses penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dari tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman pada sasaran proyek. Monitor dan kontrol risiko. Kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko. Pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenali. Manajemen pendanaan proyek. Pendanaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Sebelum kita membahas manajemen penggandaan proyek, di sini kita harus memahami apa itu penggandaan. Sebagai contoh, penggandaan barang merupakan proses memperoleh barang-barang atau jasa dari sumber atau rekan luar, istilahnya hampir termasuk pembelian outsourcing. Untuk saat ini, para ahli telah memperkirakan bahwa pengeluaran global pada perangkat lunak dan komputer akan terus tumbuh. Pada Indonesia, kegiatan penggandaan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dalam Perpres tahun
Nomor 54 tahun 2010 tentang penggandaan barang atau jasa pemerintah. Sekarang yaitu nomor 70 tahun 2012. Dalam jasa outsourcing, tentu ada kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak yang dimaksud adalah kesepakatan saling menginginkannya yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau jasa tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayar mereka. Dengan adanya kontrak dapat memperjelas tanggung jawab dan juga mempertajam fokus pada produk utama yang dihasilkan dari sebuah proyek. Dengan kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, maka ada akuntabilitas yang lebih untuk memberikan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Dari pemahaman tersebut, maka manajemen penggandaan proyek itu adalah pengelolaan mendapatkan barang dan jasa untuk proyek dari luar dan dukungan rekan atau organisasi. Ada empat manajemen penggandaan proyek. Prosesnya: rencana penggandaan, melakukan penggandaan, mengurus penggandaan, dan terakhir menutup penggandaan. Rencana penggandaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Alat bantu perencanaan untuk penggandaan adalah McFly. Analisis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi membelinya dari pihak lain. Melakukan penggandaan adalah proses tanggapan oleh penjual, memilih seorang penjual dan mengerahkan kontrak. Mengurus penggandaan adalah proses memanajemen hubungan penggandaan, pemanfaatan, performa kontrak, dan membuat perubahan dari koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Dan menutup penggandaan adalah proses menanggapi proses penggandaan proyek. Awal perhentian suatu kontrak adalah salah satu kasus dari penutupan penggandaan. Dan project stakeholder management. Project stakeholder management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang atau kelompok organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder sendiri proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Contoh stakeholder proyek adalah sponsor, customer, seller, dan business partner. Kegagalan dalam mengelola stakeholder dapat menyebabkan peningkatan biaya, konflik yang tak dapat diatasi, pemberhentian proyek, dan keterlambatan. Itu ada 4 tahap proses yang terjadi pada manajemen atau manajemen stakeholder: mengidentifikasi pemangku kepentingan, perencana manajemen, mengelola keterlibatan, dan mengontrol keterlibatan. Dalam mengelola yang diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses atau plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi.
Proyek stakeholder manajemen merupakan proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau untuk menganalisis harapan stakeholder dan pengaruhnya terhadap proyek. Identifikasi stakeholder, proses mengidentifikasi individu, kelompok, dan organisasi yang dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, atau pendapatan proyek berhubungan dengan pengaruh potensial terhadap kesuksesan proyek tersebut. Kunci utamanya adalah manajer proyek mengidentifikasi fokus utama untuk masing-masing stakeholder atau sekelompok stakeholder. Dan berikutnya, PMBOK memberikan contoh untuk model 1, power atau interest group, yang diberikan penjelasannya pada gambar yang telah stakeholder register dibagi dalam 2 tabel, di mana tabel pertama berisi informasi umum dan tabel kedua berisi informasi penilaian beserta rekomendasi strategi mengelola stakeholder. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan atau tool and teknik menyelesaikan konflik komunikasi, metode pendengar yang aktif mengatasi perubahan organisasional, proses asset update, yaitu proses organisasi yang dapat diperbaharui, isu log mengelola keterlibatan stakeholder, project dokumen update, dokumen yang dapat diperbaharui, dan project management plan update. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Saya sendiri hanya manusia biasa, yaitu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.